Kenapa kalian harus memilih option bunuh diri dari sekian banyak option yang ada di dunia ini ketika kamu mengalami masalah? Misalkan kalian berantem sama pacar, kemudian kalian terlalu cinta mati dan lain-lain, yang pada akhirnya kalian memilih opsi bunuh diri, itu goblok namanya. Jadi bodoh namanya ya. Kalau memang kalian tidak berjodoh, ya berarti memang Tuhan settingnya nggak berjodoh sama kalian gitu. Edisi podcast Jalan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mencari sebuah problem solving atau solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi aku kenapa bikin konten kayak gini karena banyak banget ya, kayak ada istilahnya berita-berita yang cukup cukup menyedihkan ya. Aku lihat di media sosial bahwa banyak orang yang masih muda sudah meninggal bunuh diri, kemudian putus cinta bunuh diri, kemudian ada masalah dengan keluarga juga bunuh diri. Bahkan yang terakhir adalah banyak banget yang terlibat judi online atau pinjaman online gitu yang pada akhirnya bunuh diri. Dan kenapa bunuh diri menjadi salah satu opsi yang dipilih dari sekian banyak opsi yang ada, dan kita harus bahas ini lebih lanjut. Tongkrongin terus channel YouTube Adi dan Ton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, di edisi podcast Jalan kali ini seperti yang aku bilang tadi, bahwa kenapa sih harus memilih opsi bunuh diri? Banyak banget ya sebenarnya teknik untuk kita melakukan problem solving atau menemukan solusi dari permasalahan yang kita temui atau kita hadapi. Dan memang nggak semua orang mampu melakukan ini semua. Memang hal ini dipengaruhi oleh bagaimana tingkat kematangan atau kedewasaan kita dalam menghadapi sebuah masalah gitu. Kalau ketika kita menghadapi masalah, bagaimana kita bisa memecahkan atau membuat atau menarik sebuah solusi dari masalah yang kita hadapi. Memang tingkat masalah itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengeksekusi dari solusi yang akan kita pilih gitu ya. Dan setahu aku bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi kayak misalkan kita ambil sampling deh, misalkan kalian lagi punya masalah sama pacar kalian gitu ya. Ya ketika misalkan kalian berantem sama pacar, kemudian kalian terlalu cinta mati dan lain-lain, yang pada akhirnya kalian memilih opsi bunuh diri, itu goblok namanya. Jadi bodoh namanya ya. Jadi kenapa aku bisa bilang bodoh, karena ya itu tadi, kalau memang kalian tidak berjodoh, ya berarti memang Tuhan settingnya nggak berjodoh sama kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang berjodoh, ya nggak akan pisah. Simpelnya seperti itu. Jadi mulai kayak anak muda itu mulai men-set kepalanya itu harus seperti itu ya. Kalau memang udah nggak jodoh, ya udah pasti berpisah gitu. Tapi kalau memang berjodoh, ya pasti akan bersatu. Jadi kalau kamu memaksakan sesuatu yang tidak bisa bersatu itu, atau berpisah itu kamu paksakan untuk bersatu, ya itu tadi, kamu akan mengambil problem solving yang paling akhir itu, yaitu bunuh diri. Karena memang cuman itu jadinya yang tersedia. Tapi kalau misalkan kamu memilih step by stepnya, ya kamu pasti akan memilih, ya udah, fase depresi memang kita akan hadapi gitu. Kalau fase berduka di dalam teori psikologi itu mulai dari yang dia terkena masalah, kemudian sampai pada tahap acceptance atau menerima masalahnya, itu memang kita akan melalui fase denial atau menolak, anger atau marah, kemudian bergain atau kita membuat sebuah tarik ulur gitu ya terhadap sebuah masalah, lalu pada akhirnya kita bisa menjadi depresi. Dan ketika kita bisa keluar dari fase depresi, ya acceptance pada akhirnya atau menerima. Dan itu mesti kalian tanamkan sejak sekarang, mindset seperti itu ya. Seperti yang masalah pacaran tadi ya, kita pasti akan depresi. Waduh, aku galau nih diputusin pacar. Tapi begitu kita mampu melalui fase itu, ya kita acceptance, kita akan menerima. Ya move on aja, cari aja yang baru. Kan simpelnya seperti itu. Oke, kita ambil contoh yang lain deh, misalkan pinjol gitu. Misalkan ya kamu dihadapkan pada posisi di mana kamu punya pinjaman online. Jadi kalau memang keputusan terakhir adalah bunuh diri, ya sebenarnya salah ya. Pada dasarnya kalau kita sudah melakukan pinjol atau pinjaman online, itu kan mestinya kita sudah mulai mempertimbangkan ya bahwa kita mesti membereskan satu persatu. Jadi kalau misalkan kamu tetap tidak bisa membereskan itu dan cenderung akan membengkak, lalu kamu masih melakukan hal yang sama dengan gali lubang tutup lubang, ya resikonya akan berat. Dan pasti
itu tadi problem solvingnya pasti akan ke arah depresi dan akhirnya tidak pada acceptance gitu ya. Tapi kalau kita mampu berdiskusi secara pelan-pelan, mungkin kita kumpulkan keluarga, kemudian kita cari solusi, kita cerita, kita secara jujur mengakui permasalahan kita apa, lalu kemudian bagaimana kita menutup lubang-lubang yang ada gitu ya dengan semua sumber daya yang kita miliki. Pada akhirnya support system itu akan membuat atau membentuk kita menjadi kuat gitu. Jadi kita bisa menghadapi itu. Jadi kita nggak bisa menghadapi itu sendiri gitu. Jadi kita mesti mindsetnya mesti dirubah hal-hal seperti itu. Sehingga mulai sekarang tidak ada lagi opsi bunuh diri yang diambil oleh orang-orang yang menghadapi masalah. Dan kenapa dengan tagline 2025 ini aku bikin konten, aku ingin terkenal di 2025 dengan video pendek yang aku share di platform media sosialku. Dan benar aku pengen terkenal di 2025 bukan viral karena hal apa, tapi aku pengen secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang mungkin nggak banyak konten kreator itu ngambil sisi ini, tapi aku mau ngambil sisi ini. Aku nggak peduli viewsku berapa, yang jelas secara idealis aku pengen share ini dan orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan. Dan hari ini tuh aku mau bahas tentang bagaimana kalian how to make a decision, atau bagaimana kamu membuat keputusan atau problem solving dari masalah yang kamu hadapi. Ingat bahwa fase-fase kita berduka itu adalah dimana kita marah, denial, kemudian ada fase bergain, tawar-menawar, kemudian depresi, dan akhirnya acceptance. Dan kuncinya adalah ketika kamu mampu melewati fase depresi, maka acceptance atau di mana tahap kita bisa menerima dan kita bisa memilih opsi yang terbaik dari pemecahan masalah, itu adalah yang paling penting. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, ayo share sebanyak-banyaknya biar orang lain juga tahu ya bahwa jangan lagi ada orang-orang yang bunuh diri karena tidak mampu membuat atau mencari sebuah solusi atau membuat sebuah problem solving dari masalah yang dihadapi. Jadi jangan lupa share ya. Sekali lagi tongkrongin terus channel YouTube Ade dan Rawan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.